Shalom, selamat datang di Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Devotion hari ini akan kita awali dengan sebuah kisah yang ada di jauh belahan bumi bagian selatan, bagian bawah ya, yang dikenal dengan sebutan Aotearoa, yang artinya adalah tanah berawan putih panjang. Cerita singkat tempat ini ditemukan akhir abad ke-13 atau sekitar tahun 1300-an oleh petualang dari Polinesia yang kemudian memilih untuk tinggal di sana, membentuk kebudayaan yang baru yang akhirnya disebut sebagai suku Maori. Sesampainya mereka di sana, berburu merupakan satu-satunya cara untuk mencari sumber makanan. Aotearoa yang sudah terisolasi berabad-abad tahun lamanya, nggak pernah ada kehidupan manusia di sana, ternyata memiliki populasi binatang yang unik. Ada banyak burung raksasa yang hidup di sana. Burung ini tingginya sampai 3,6 meter, beratnya mencapai 230 kg, namun jinak. Burung ini juga tidak dapat terbang, karena badannya yang gemoy itu ya, 230 kg. Sehingga menjadi sasaran utama perburuan dari suku Maori. Perburuan yang dilakukan secara ugal dan brutal ini akhirnya menyebabkan kepunahan dari burung raksasa yang bernama moa tersebut. Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat mahal, yang dampaknya tidak dapat diperbaiki selama-lamanya. Dari kejadian ini, suku Maori belajar sebuah nilai untuk menjaga alam dan lingkungan demi generasi yang akan datang, yang dikenal dengan istilah Kaitiakitanga. Menarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Kaitiakitanga ini sebagai orang yang sudah percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian, kita mengerti bahwa ketika manusia diciptakan, Tuhan menempatkannya di Taman Eden. Taman yang Tuhan sudah buat sendiri, begitu baik, begitu lengkap, begitu indah. Ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan sudah tersedia bagi makanan manusia. Segala kebutuhan manusia sudah Tuhan sediakan lebih dulu. Jehovah Jireh, bahwa Tuhan sudah menyediakan lebih dulu segala kebutuhan kita manusia sebelum kita dapat melakukan apa-apa. Sama seperti seorang bayi yang lahir di dunia, kita nggak pernah lihat bayi itu harus ngelamar kerjaan dulu atau bangun bisnis dulu supaya dia bisa minum susu. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan kebutuhan dari bayi ini melalui orang tuanya. Hal yang sama juga terjadi pada suku Maori ketika pertama kali mendarat di Aotearoa ini, atau yang sekarang dikenal dengan New Zealand. Sesungguhnya Tuhan sudah ciptakan alam pegunungan yang begitu indah, danau dan laut yang begitu menakjubkan, tumbuh-tumbuhan, binatang termasuk tadi moa itu sudah Tuhan sediakan. Tetapi sayangnya ada satu perbedaan besar antara suku Maori pendatang yang belum mengenal Tuhan ini bila dibandingkan dengan kita yang sudah mulai mengenal Tuhan. Perbedaan yang signifikan berada dalam keberadaan firman Tuhan. Kejadian 2 ayat ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, karena penduduk mula-mula, bukan jemaat mula-mula ya, dari suku Maori di New Zealand ini tidak mengerti akan firman Tuhan. Makanya sampai sekarang kalau kita pergi ke sana,
kita nggak akan pernah bisa merasakan burung moa sambal mata. Kita juga nggak pernah bisa merasakan burung moa panggang crispy gitu misalnya ya. Atau Hainan moa rice gitu. Karena burung ini sudah punah. Dan akibat dari suku Maori yang nggak pernah mengusahakan dan memelihara Aotearoa ini. Coba saja kalau mereka ini tahu kebenaran firman Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara burung moa, mungkin sekarang ini burung moa bisa menjadi satu komoditas unik bagi negara New Zealand. Kalau sekarang kita tahu komoditas New Zealand ada madu, ada susu sapi, ada bulu domba. Bulu dombanya asli domba ya, bukan serigala berbulu domba, beda itu ya. Bulu domba. Nah, kalau ternyata burung moa ini sudah terpelihara dengan baik, diusahakan dengan baik, bisa jadi sekarang kita punya komoditas bulu moa mungkin, atau komoditas telur moa. Ya kan? Burung ini kan bertelur, ya kan? Komoditas telur moa. Atau yang lebih unik lagi, komoditas ceker moa. Ya kan? Kalau di Bandung ini orang suka cari kuliner bakmi ceker. Nah, kalau burung moa ada, bisa jadi kita bisa dapat pilihan mau ceker ayam atau ceker moa. Ya, dari kisah burung moa ini, kita dapat mengerti aplikasi dari Kai Tia Kitanga. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengusahakan dan memelihara alam lingkungan sekitar kita. Apakah kita sudah membuang mantan pada tempatnya? Membuang sampah pada tempatnya. Tentu hal lingkungan hidup bisa dimulai dari hal terkecil dan dimulai dari diri kita masing-masing lebih dulu. Dan kalau kita mau perluas pengertian dari alam lingkungan ini kepada alam bisnis dan pekerjaan kita, apakah kita sudah mengusahakan dan memelihara perusahaan kita? Atau justru kehadiran kita ini membawa satu beban tambahan, membawa suatu kerugian, kemunduran, kebangkrutan, dan lain sebagainya? Atau kehadiran kita ini sudah membawa satu kemajuan, satu yang membawa perusahaan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat? Bagaimana juga dengan alam gereja dan komunitas kita? Apakah kehadiran kita malah menimbulkan drama percekcokan yang tak kunjung usai? Atau kehadiran kita justru bisa menjadi inspirasi dan pengikat kasih persaudaraan di kalangan sesama anak Tuhan? Tentu ini yang kita harapkan. Bagaimana dengan usaha dan pemeliharaan kita di dalam kesehatan? Kesehatan pribadi ini ceritanya. Tubuh yang terlahir sudah sehat, sudah baik ini, apakah malah jadi berbintang-bintang? Bukan prestasi yang berbintang-bintang, tetapi tidak baik kalau bintangnya ada di hasil cek darahnya. Oke, bagaimana juga kehidupan usaha kita dalam memelihara alam kerohanian kita? Apakah iman pengharapan kita di dalam Yesus Tuhan semakin hari semakin bertambah dan bertambah dan bertambah? Atau semakin hari kita malah semakin bingung dan semakin pudar pengenalan kita akan Tuhan? Ada quote yang baik yang saya dapatkan dari orang tua saya. Bunyinya gini, kalau masih mau telurnya, jangan potong ayamnya. Kai Tia Kitanga, ini selaras dengan devotion kita hari ini. Ini dapat kita aplikasikan dengan pemahaman kalau kita masih mau pemenuhan kebutuhan hidup, jangan rusakkan nama atau etos kerja perusahaannya. Kalau masih mau hidup dalam kasih persaudaraan, jangan telantarkan komunitasnya. Dan kalau kita masih
mau punya kekuatan badan kita dengan baik, dengan prima, jangan lupa makan. Tentu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita masih mau masuk surga. Ini berbicara tentang kerohanian. Dan kerohanian tentu bukan cuma sekedar soal surga saja. Jangan lupakan bahwa kita perlu untuk terus PDKT dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena di sanalah sumber kehidupan kita. Di sanalah sumber pertumbuhan hidup kita. Inilah bahan perenungan kita hari ini. Kaitia kitanga. Mengusahakan dan memelihara alam lingkungan dimanapun kita berada saat ini. Membuat yang sudah baik menjadi tetap baik, bahkan menjadi lebih baik bagi generasi sekarang maupun generasi selanjutnya, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami kembali bagaimana sejak awal penciptaan manusia ada, Tuhan ingin supaya kita mengusahakan dan memelihara alam. Mampukan kami Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami mempunyai dampak menjaga apa segala sesuatu yang sudah baik yang Tuhan sudah ciptakan, bahkan menjadi lebih baik bagi generasi demi generasi. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau yang meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, menjadi bekal, menjadi tuntunan, sehingga hidup kami semakin hari semakin menjadi lebih mengenal Tuhan dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami, hidup kami, semuanya hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion Gereja ICC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.